Tidak diragukan lagi, semua sudut dari Taman Nasional Gunung Rinjani dapat menampilkan pemandangan yang begitu indah dan memukau bagi siapapun yang mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk mendaki ke gunung tersebut. Bukan hanya dari Sembalun, di Kabupaten Lombok Timur, panorama indah Gunung Rinjani dapat kita saksikan pula dari Puncak Tembesi di Timbanuh, Kecamatan Pringgasela, jalur pendakian sisi selatan Gunung Rinjani. Akhir pekan lalu, kami berkesempatan untuk mendaki Gunung Rinjani dari jalur pendakian sisi selatan. Sebelum memulai pendakian, kami terlebih dahulu melakukan registrasi ulang di pos penjagaan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Tentu sangat penting bagi Anda yang ingin menaiki Rinjani, melewati jalur resmi dan mengikuti prosedur yang berlaku guna menjaga keselamatan dan kenyamanan selama mendaki. Perjalanan pun dimulai dengan melewati hutan hujan tropis sisi selatan TNGR. Perjalanan hingga menuju pos 1 pun relatif landai. Hingga akhirnya tantangan sebenarnya itu kami rasakan ketika menuju pos 2 pendakian. Jalur yang menanjak seketika cukup menguras tenaga kami. Di pos 2 ini kita juga dapat mengisi ulang perbekalan air bersih di mata air yang ada di pos tersebut. Meski tidak terlalu besar, debit air di pos 2 ini cukup untuk membekali perjalanan kita menuju pos 3 atau yang biasa disebut penduduk sebagai pos Momot Nyamin. Pendakian dari pos 2 menuju pos 3 begitu menguras tenaga. Tanjakan tanpa bonus menghiasi sebagian besar trek. Pendakian dari pos 2 sampai pos 3 pun ditempuh selama kurang lebih 2,5 jam. Di pos 3 kami beristirahat dan kembali mengisi perbekalan air bersih. Selesai beristirahat, perjalanan pun kembali berlanjut. Karena kami menuju Puncak Tembesi, maka dari pos 3 ini kami melewati jalur berbeda dengan Pelawangan Selatan Rinjani. Kurang lebih selama 3 jam perjalanan, kami melewati trek yang cukup panjang. Meski tidak terlalu terjal, panasnya jalur tersebut membuat tenaga kami cukup terkuras. Meski demikian, luasnya areal pendakian membuat trek yang kami lewati ternyata tidak terdampak sedikit pun oleh gempa 2018 lalu. Perjalanan panjang menuju Puncak Tembesi pun terbayarkan ketika kami menggapai ketinggian 2.853 meter di atas permukaan laut. Dari sini, kami langsung menyaksikan panorama yang memukau, berupa hamparan luas Danau Segara Anak, Gunung Barujari yang mulai meninggi, serta pemandangan puncak-puncak gunung di gugusan pegunungan Rinjani Purba. Seperti inilah pemandangan yang bisa kita saksikan dari puncak Gunung Tembesi 2.853 meter di atas permukaan laut. Danau Segara Anak, Gunung Barujari, Puncak Rinjani, dan di belakang layar TV Anda kita bisa menyaksikan Puncak Kondo atau yang dikenal sebagai Sangkaryang Tete Batu oleh masyarakat di Desa Tete Batu, Kecamatan Sigur. Usai puas menikmati pemandangan matahari terbenam di ufuk barat, menyaksikan indahnya matahari terbit pun menjadi agenda kami keesokan harinya. Lagi-lagi, suguhan pemandangan yang sangat memukau memanjakan para pendaki. Lautan awan di sisi selatan yang mulai berwarna keemasan ketika terpapar sinar matahari mampu membius kami. Meski dingin, namun kesempatan untuk mengabadikan momen tersebut dengan kamera dan ponsel tidak dapat dilewatkan oleh para pendaki. Begitupun ketika Danau Segara Anak, Puncak Rinjani, Puncak Kondo, dan sejumlah puncak lainnya saat mulai disinari sepenuhnya oleh cahaya matahari, juga menampilkan landscape yang membuat para pendaki yang menaiki Tembesi kali ini begitu terpukau. Ya, menurut saya sih karena ini perjalanan pertama kali ke sini, ke Tembesi, ya bagus. Keren. Kamu memuaskan ya? Speechless, gak bisa ngomong apa-apa.
Jadi buat kalian yang pengen liburan di daerah Lombok Timur, untuk daerah Lombok Timur kita dari jalur selatan bisa ke Gunung Tembesi. Jadi ya pemandangan sini sangat bagus ya. Sangat bagus sekali. Ya. Diungkapkan Sekjen Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia APGI NTB Alwan Johari, Puncak Tembesi merupakan bagian bentukan kaldera raksasa dari letusan Gunung Samalas atau Rinjani Purba pada tahun 1257 lalu. Selain Danau Segara Anak, Gunung Barujari, dan deretan gugusan puncak yang ada di lingkaran kaldera tersebut. Letusan Samalas kala itu pun merupakan letusan terbesar sepanjang sejarah yang bahkan lebih besar daripada letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 silam. Yang kita lihat di sekarang ini yang membentuk sabit, dan yang kita lihat sekarang adalah Gunung Barujari. Ini adalah hasil letusan Samalas tua atau disebut Rinjani Purba. Nah, Rinjani Purba ini atau Samalas ini meletus pada tahun 1257, dan letusannya ini sedikit lebih besar daripada letusan Tambora yang meletus pada tahun 1815. Besi ini adalah bagian dari kaldera tua dari Samalas. Nah, yang kita lihat di sekeliling kita ini adalah hasil dari letusan Samalas tua, yaitu kaldera yang melingkar yang kita lihat di sekeliling kita. Beruntung karena tidak banyak pendaki yang menaiki Tembesi di jalur selatan pendakian Rinjani, kami bisa mendirikan tenda di beberapa titik di puncak tersebut. Namun, jika banyak pendaki yang menaiki puncak tersebut, maka dianjurkan untuk membangun tenda di pos 3 atau di Bukit Penyeran. Kontur puncak Tembesi yang didominasi bebatuan membuat tenda sulit dibangun di puncak ini. Adapun bagi Anda yang ingin ke puncak Tembesi, hendaknya membawa pemandu yang sudah menghafal trek menuju tempat tersebut akibat masih minimnya penanda jalan, tidak seperti menuju Pelawangan Selatan Rinjani. Bagaimana? Tertarik untuk menikmati tantangan mendaki puncak Tembesi pendakian jalur selatan Rinjani? Namun, sebelum itu pastikan Anda mendaki melewati jalur resmi dan mengikuti prosedur yang berlaku, terutama di masa new normal saat ini. Suyut Saputra Bakti melaporkan.